Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video presentasi tentang Islamic Agri Complex University for Green Architecture dari Zaidan Haki Ardiansyah dengan NIM 196601115 berupa rancangan kompleks asrama. Fase 1 Programming. Project Profile berskala makro berupa rancangan kampus 4 UIN Maulana Malik Ibrahim berupa Agri Complex University. Dan untuk project description atau penjelasan terkait project secara spesifik adalah rancangan asrama yang mencakup ruang berlindung, ruang istirahat, dan ruang berkumpul mahasantri. Dengan keunikan dan karakter desain berupa terisolasi namun terbuka, yakni dengan menghadirkan ruang terbuka di tengah ruang yang terlihat tertutup, lalu nyaman visual dan thermal, dengan menghadirkan area terbuka di tengah bangunan untuk menjamin kenyamanan visual dan thermal dalam setiap ruang dan dapat dirasakan oleh pengguna, serta konektivitas bentuk dan visual antara massa asrama dengan massa yang berada dalam kompleks universitas. Dengan fasilitas dalam asrama sebagai berikut. Dalam rancangan ini, tagline makro yang digunakan dalam perancangan Kampus 4 UIN Malang adalah Green Line atau segaris hijau, yakni mengedepankan aspek alami dan kondisi lingkungan sekitar tapak dengan menjadikan sintesa data tapak sebagai grid atau garis yang membentuk desain baik secara vertikal maupun horizontal pada tatanan massa, pola sirkulasi, bentuk dan fasad bangunan serta desain lanskap pada tapak. Adapun tagline desain mikro yang akan saya terapkan dalam asrama adalah Configure Nature Meet Human Needs, yakni mengkonfigurasikan nilai-nilai alami sesuai tagline makro untuk memenuhi dan mencapai pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan kata kunci perancangan berupa terisolasi namun terbuka, nyaman visual dan thermal, konektivitas bentuk visual, menghadirkan elemen alami ke dalam perancangan, memaksimalkan penggunaan material lokal, dan pemaksimalan sumber daya serta efisiensi energi. Fase 2 Analisis Kompleks Asrama. Berikut merupakan analisis tapak. Adapun tatanan massa makro melalui beberapa proses, diantaranya yang pertama adalah pemberian grid pada tapak yang menyikapi kondisi arah sirkulasi angin. Yang kedua, arah pencahayaan matahari, serta garis yang ketiga, orientasi dan hadap massa terhadap tapak. Untuk tahap yang kedua adalah pemberian jalur sirkulasi berdasarkan grid dan kondisi tapak. Yang ketiga adalah pembagian tatanan massa bangunan berdasarkan grid sirkulasi dan zonasi yang telah dibentuk. Kemudian yang keempat, memberikan volume massa sehingga bentuk dimensi dapat terlihat. Dan berikut merupakan output dari tatanan massa makro pada perancangan Kampus 4 UIN Malang. Berikut merupakan analisis zonasi ruang makro Kampus 4 UIN Malang dengan zona 1 sebagai zona lab terpadu, area 2 sebagai zona pengajaran dan perkuliahan, zona 3 merupakan zona birokrasi dan akademik, zona 4 merupakan kegiatan mahasiswa, zona 5 merupakan zona ibadah dan baca, serta zona 6 merupakan area bermukim atau asrama mahasiswa. Analisis sirkulasi makro. Untuk klasifikasi fungsi dibagi menjadi 3, yakni primer, sekunder, dan penunjang, dengan primer berupa hunian, pengajaran dan pengajian, serta pengawasan, dan fungsi sekunder berupa pengenalan dan interaksi, serta bersosialisasi, dan fungsi penunjang diantaranya servis serta fasilitas penunjang. Berikut merupakan analisis pengguna dan aktivitas mikro pada area asrama. Selanjutnya berikut merupakan tatanan massa mikro dengan tahapan yang pertama adalah bentuk massa bangunan sebagaimana telah terbagi dalam tatanan massa makro. Yang kedua adalah penambahan massa untuk area komunal berlantai dan area sirkulasi. Yang ketiga adalah memberikan push dan pull untuk memberi ruang terbuka hijau serta membagi privasi. Yang keempat adalah menambah ketinggian lantai dan berikut merupakan zonasi ruang mikro kompleks asrama. Dengan area A merupakan kompleks asrama putra dan B merupakan kompleks asrama putri. Berikut merupakan blok plan kompleks asrama mahasantri, baik putra maupun putri, dengan diagram keterkaitan ruang berikut dengan hubungan keterkaitan antar ruang sebagaimana berikut, dan
Konfigurasi ruang sebagai berikut. Berikut merupakan analisis sirkulasi mikro pada area asrama putra. Berikut merupakan pada area asrama putri. Selanjutnya, berikut merupakan analisis fasad mikro dengan penggunaan secondary skin untuk menjamin privasi dan sebagai respon terhadap iklim serta vegetasi gantung. Berikut merupakan analisa struktur. Memasuki fase yang ketiga berupa konsep. Konsep desain makro menerapkan prinsip green line atau segaris hijau. Dengan konsep desain mikro menerapkan prinsip configure nature meet human need. Dengan zonasi ruang makro sebagai berikut dan konsep zona ruang mikro sebagai berikut. Area A merupakan area asrama putra dengan area B merupakan area asrama putri. Dengan konsep zona ruang asrama putra sebagai berikut dan konsep zona ruang asrama putri sebagai berikut. Berikut merupakan tatanan massa asrama putra dengan tatanan massa asrama putri. Kemudian kita melanjutkan ke konsep tapak berupa tatanan massa mikro asrama. Yang pertama adalah massa bangunan. Yang kedua adalah pengubahan massa, yakni mengurangi beberapa bagian serta menambah pada bagian lain untuk menyesuaikan fungsi. Yang ketiga adalah untuk merespon terhadap matahari, memberi ruang terbuka sebagai sumber pencahayaan alami di dalam tapak, serta pemberian atap. Kemudian tahap yang keempat adalah penambahan atap sebagai respon matahari dan penyesuaian ruang terhadap iklim. Dan berikut merupakan output tatanan massa mikro dengan penambahan secondary skin untuk menyikapi privasi dan kondisi alami pada tapak. Berikut merupakan sirkulasi pada asrama putra lantai 1, sirkulasi asrama putra lantai 2 dan 3 serta 4. Berikut merupakan sirkulasi asrama putri lantai 1. Berikut merupakan sirkulasi asrama putri lantai 2 hingga 4. Berikut merupakan konsep fasad asrama putra, konsep fasad asrama putri, konsep struktur. Berikut merupakan konsep utilitas, konsep elektrikal, konsep vegetasi. Dan berikut merupakan video animasi kompleks asrama kampus 4 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.